Selamat malam, kembali lagi bersama channel Tutur Niskala. Episode kali ini, ada cerita mistis dari Pulau Dewata Bali. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @legendbali. Langsung saja, ceritanya mulai dari sini. Cerita ini saya dapatkan ketika saya, ayah saya, dan beberapa teman ayah saya ingin menyaksikan pertunjukan calonarang di sebuah desa di Bali 3 tahun lalu. Sebelum menonton, rombongan saya dipersilahkan bertemu dengan sesepuh sebuah puri, sebutan untuk rumah bangsawan di Bali. Setelah saling memperkenalkan diri dan menyebutkan asal daerah kami, akhirnya beliau teringat dengan kejadian yang beliau alami di desa kami. Kejadian tersebut dialami beliau pada tahun 1960-an. Sambil menatap ke arah taman dengan mata berbinar, beliau yang umurnya hampir 90 tahun, masih mengingat setiap detail kejadiannya. Purwata, seorang pria berumur 34 tahun, anak ketiga dari 4 bersaudara yang merupakan keturunan bangsawan, penguasa salah satu daerah di Kabupaten Tabanan, Bali. Purwata memiliki istri bernama Widiani yang berprofesi sebagai guru SD. Widiani mendapatkan tugas untuk mengajar di sebuah desa yang cukup terpencil, sekitar 20 km ke arah utara rumahnya, tepatnya di kaki gunung tertinggi kedua di Bali. Sebagai gambaran, pada tahun 1960-an, kondisi Bali saat itu masih sangat sepi dan pengaruh sistem kerajaan masih kental. Desa-desa di Bali masih cukup tertinggal, akses seadanya dan transportasi bisa dihitung jari. Karena jauh dari rumahnya, Widiani akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah salah satu temannya yang seprofesi dengannya, yang kebetulan berasal dari desa tersebut. Widiani hanya pulang sebulan 2 kali untuk bertemu dengan suaminya, Purwata. Tahun pertama dilewati Widiani dengan mudah, meskipun sesekali dia merasa rindu dengan suaminya tersebut. Pada tahun kedua, Widiani mulai merasa ada gangguan-gangguan di rumah tempat dia tinggal. Kejadian tersebut diawali dengan kesalahan Widiani yang menolak pemberian makanan dari nenek yang ditemuinya. Siang itu, Widiani baru saja selesai mengajar dan bergegas pulang. Widiani berniat untuk mencari pakis untuk dijadikan sayur sore nanti. Maklum, saat itu di desa tersebut tidak ada pedagang makanan. Setelah berganti pakaian, Widiani segera menuju pinggiran sungai yang tak jauh dari rumahnya. Setelah sampai, ia segera memetik satu persatu pakis yang tumbuh subur di desa tersebut. Tanpa disadari, Widiani sudah cukup jauh menyusuri pinggiran sungai tersebut ke arah hilir. Sampai saat dia sadar, dia berada di salah satu bendungan irigasi yang dikenal cukup angker. Saat dia menoleh ke arah sungai, Widiani melihat seorang wanita yang sudah berumur sedang menyodorkan batang kayu ke arah sungai. Karena penasaran, Widiani ingin melihatnya lebih dekat. Baru saja maju beberapa langkah, Widiani sangat terkejut melihat seorang nenek berambut putih yang memakai kebaya dan kain jarik di atas lutut sedang menyodorkan batang kayu ke arah bangkai babi yang sudah busuk di aliran sungai. Widiani teringat dengan cerita bahwa orang yang memiliki ilmu hitam, atau di Bali disebut dengan ilmu leak, sangat suka dengan bangkai hewan. Bagi yang belum paham, leak adalah sebuah ilmu batin tingkat tinggi yang sering digunakan untuk menyakiti orang lain dan membalaskan dendam. Seolah telah menyadari keberadaan Widiani, nenek tersebut menoleh ke arah Widiani sambil tersenyum menyeringai. Seketika Widiani takut dan berlari sekuat tenaganya. Pakis yang tadinya sudah dikumpulkan berhamburan entah kemana. Sambil ketakutan, Widiani berlari meninggalkan sungai tersebut menuju kebun-kebun warga. Dia masih tetap terbayang dengan apa yang dilihatnya tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya Widiani sampai di tempat tinggalnya, dan duduk menenangkan diri sambil ngos-ngosan. Hal tersebut dilihat temannya, Sudiari. Sudiari menghampiri Widiani dan menanyakan apa yang terjadi. "Kenapa, Wid? Kok seperti abis dikejar memedi?" Memedi merupakan salah satu makhluk halus yang terkenal di Bali. Sambil mengatur napas, Widiani menjawab pertanyaan Sudiari. "Enggak kenapa, Sud. Tadi di jalan ada anjing galak mau gigit saya." Widiani hanya menjawab sekenanya saja. "Terus mana pakisnya?" "Katanya tadi cari pakis." tanya Sudiari yang penasaran. "Nggak dapet. Kayaknya sudah orang yang duluan metik pakisnya." Mendengarkan itu,
Sudiari kembali membantu ibunya membuat makanan babi meninggalkan Widiani. Widiani tidak berani menceritakan hal tersebut kepada temannya Sudiari dan memilih untuk tutup mulut sambil terus mengingat apa yang sudah dilihatnya. Hari sudah menunjukkan pukul 5 sore. Widiani akhirnya memasak sayur daun singkong sisa kemarin. Bermodalkan garam dan minyak kelapa murni saja. Daun singkong tersebut direbus dan diaduk dengan garam dan minyak tersebut. Saat sedang memasak, Widiani mendengar seseorang memanggil namanya dari luar pagar. Widiani kemudian bergegas ke arah suara tersebut. Dia berjalan sambil membersihkan bajunya dari sisa daun singkongnya. Saat dia menoleh, betapa kagetnya Widiani melihat bahwa yang memanggil namanya tersebut adalah sosok nenek yang dilihatnya di sungai tadi. Nenek tersebut masih menggunakan pakaian yang dilihat Widiani di sungai tadi. Baju kebaya warna krim yang sudah lusuh dan kain jarik motif batik. Hanya saja saat ini jarik tersebut menutupi hampir seluruh kakinya. Nenek tersebut tersenyum sambil membawa piring yang terbuat dari batok kelapa berwarna hitam. Setelah beberapa saat tertegun, Widiani dengan gugup menanyakan maksud kedatangan nenek tersebut dengan bahasa Bali yang cukup halus. "Ada apa ya, Nek?" Nenek tersebut tersenyum dan menjawab sapaan Widiani sambil menyodorkan batok kelapa yang dibawanya. "Saya Nenek Goblek. Ini saya bawakan sayur pakis untuk ibu guru, Dek." Seketika tubuh Widiani lemas, dan tidak berkata sepatah kata pun. Nenek tersebut kembali tersenyum, dan memperlihatkan giginya yang merah, dan di ujung senyumnya terselip tembakau yang digigitnya. Setelah beberapa saat, Widiani menjawab nenek tersebut dengan suara yang bergetar. "Terima kasih, Nek, saya sudah memasak sayur daun singkong, itu buat nenek saja." Mendengar jawaban Widiani tersebut, wajah nenek tersebut seketika berubah. Senyumnya berubah menjadi tatapan tajam ke mata Widiani. Dan tanpa berkata apapun, nenek tersebut berbalik badan meninggalkan Widiani. Disinilah kesalahan Widiani, awal dari semuanya. Seharusnya Widiani menerima pemberian tersebut meskipun tidak memakannya. Namun semuanya telah terlanjur, kini gangguan demi gangguan terus dialami Widiani. Hari sudah malam, Widiani ternyata masih terjaga dengan pikiran apa yang akan terjadi setelah kejadian tadi sore tersebut. Apakah dia akan baik-baik saja, atau sebaliknya? Belum selesai dengan pertanyaan itu di kepalanya, Widiani mendengar sesuatu dari halaman depan kamarnya. Samar-samar Widiani mendengar langkah kaki dari genangan air di atas tanah di halaman depan. Widiani mengkerutkan dahinya, dan fokus dengan suara tersebut. Benar, Widiani mendengar langkah kaki orang berjalan pelan di genangan air bekas hujan tadi. Krek, krek, krek. Widiani berusaha berpikir positif, berpikir bahwa itu adalah Ibu Sudiari yang bangun buang air kecil ke kamar mandi. Mengingat rumah ini adalah rumah khas Bali, di mana setiap bangunan terpisah satu sama lain. Termasuk kamar mandi di selatan, dan kamar tidur berada di utara. Belum selesai berpikir, suara itu berubah menjadi suara orang berjalan sambil membawa sesuatu, dan menghentakkannya ke genangan air, sehingga menimbulkan suara krek, krek, duk, krek, krek, duk. Rasa penasaran Widiani sudah tidak terbendung. Dengan sepenuh keberanian, Widiani mencoba mengintip dari jendela yang ditutupi kain seadanya. Perlahan dia bangun dari tempat tidurnya, dan berjalan sangat pelan. Ujung jari kaki diletakkan dengan sangat pelan. Widiani mulai memegang kain penutup jendela. Pada saat ini keraguan dan ketakutan menjadi satu. Widiani mulai menggesernya dengan perlahan. Suasana semakin mencekam, di mana suara jangkrik mulai terdengar. Di luar masih gelap gulita karena saat itu langit masih mendung. Dengan satu kilatan petir, Widiani melihat sosok setengah manusia dan setengah kuda dengan 3 kaki, sedang berjalan ke arah kamarnya. Seketika tubuh Widiani kaku, dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Widiani masih melihat sosok tersebut berjalan ke arahnya, dan dengan kilatan petir selanjutnya dia melihat bahwa sosok manusia yang ada di badan kuda tersebut adalah Nenek Goblek. Sosok itu kemudian meringkik, seperti suara kuda diikuti oleh suara Nenek Goblek yang tertawa melengking. Detik selanjutnya Widiani sudah tidak ingat apa-apa lagi. GEGENDU, ya itulah nama yang disematkan masyarakat Bali terhadap leak yang menyerupai sosok manusia setengah kuda. Dalam ilmu leak, orang yang dapat berubah menjadi gegendu sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi, dengan pengorbanan yang tidak sedikit tentunya.
Menurut penekun ilmu leak, Gegendu bukan manusia yang berubah menjadi kuda. Tetapi itu hanya ilusi yang diciptakan dengan ilmunya. Padahal, yang sebenarnya adalah penekun ilmu tersebut hanya memakai sebuah tongkat dan membungkuk, disertai mantra dan beberapa sesajen, mereka mampu membuat orang melihat sosok manusia setengah kuda berkaki 3. FYI, itu hanya pendapat penekun yang ditulis di salah satu bukunya. Ilmu leak adalah ilmu yang sangat rahasia, sehingga selain penekunnya, tidak ada yang tahu pasti cara ritualnya, sarana, mantranya, dan tingkatannya. Tak ada yang tahu kejadian setelah itu, Widiani ditemukan tergeletak oleh Sudiari keesokan harinya. Yang jelas semenjak saat itu, Widiani mulai sering murung, melamun dan sesekali menjadi linglung. Sudiari semakin curiga dengan tingkah laku temannya itu, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak, karena Widiani sendiri tetap tidak mau menceritakan hal yang telah dialaminya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Widiani masih bisa melakukan kegiatan seperti mengajar dan mencari bahan makanan dari kebun sekitar. Tetapi perasaan Widiani semakin tidak karuan, apalagi bulan ini Widiani tidak dapat pulang karena harus menyiapkan ulangan akhir untuk muridnya. Keanehan demi keanehan semakin sering terjadi. Kali ini gangguan tersebut tidak hanya dilihat, tetapi bersentuhan langsung dengan tubuhnya. Suatu malam, saat itu bulan purnama sehingga cahaya bulan dapat masuk ke kamar Widiani lewat ventilasi di atas jendela. Sekitar pukul 2 malam, Widiani terbangun oleh suara pintu terbuka, yaitu adalah pintu kamarnya sendiri. Karena saking ngantuknya, Widiani tidak bisa melihat siapa yang membuka pintunya. Paling Sudiari, begitu pikirnya, karena memang beberapa kali Sudiari ikut tidur di kamar Widiani. Setelah suara pintu tersebut, Widiani merasakan bahwa di sampingnya ada orang yang rebahan. Dikarenakan kasur yang digunakan terbuat dari kapuk, maka Widiani tidak terlalu terganggu dengan efek yang ditimbulkan. Mengetahui hal tersebut, Widiani mencoba tidur kembali. Namun, Widiani merasa aneh karena biasanya Sudiari sebelum tertidur pasti tidak bisa diam. Lolongan anjing di depan mulai terdengar, diikuti suara burung hantu yang membuat malam itu menjadi mencekam. Sesaat setelah itu, Widi merasakan bahwa ada tangan yang memeluknya dari belakang di pinggangnya. Tumben dia seperti ini, perasaan takut mulai menjalar di tubuh Widiani. Tetapi dia tidak berani bergerak. Widiani mulai menyadari bahwa napas yang dikeluarkan oleh orang yang memeluknya ini tidak seperti napas manusia pada umumnya. Napasnya terdengar sangat berat, dan diikuti suara dengkuran hewan. Napas sosok tersebut berubah menjadi dengkuran, yang membuat Widi berteriak sekencang-kencangnya. Namun, Sudiari dan orang tuanya tidak terbangun. Widiani semakin takut karena tangan sosok tersebut mulai merangkulnya dengan kuat-kuat dari belakang. Widi merasakan punggungnya menempel pada sepasang payudara dan perut yang besar. Widi mulai merasakan sesak napas karena kuatnya pelukan itu. Tidak hanya itu, sosok tersebut berbicara dengan suara yang tidak asing. "Bagaimana nak, sekarang sudah tahu aku siapa?" Suara yang begitu seram terdengar tepat di belakang telinganya. Yaitu adalah suara nenek goblek. Mendengar kata itu Widi menangis sejadi-jadinya. Kemudian sosok berbulu itu melepaskan Widiani, berjalan keluar kamar dengan tertawa sesekali menghentakkan benda seperti tongkat. Meninggalkan Widiani yang masih berbaring gemetaran. Malam itu Widiani tidak bisa tidur dan ditemukan oleh Sudiari dalam keadaan memprihatinkan keesokan harinya. Semenjak saat itu, Widiani sakit demam tinggi dan masih tidak mau menceritakan apa yang dialaminya. Melihat kejadian tersebut, ayah dari Sudiari, yang akrab dipanggil Pak Suri, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Sore harinya, Pak Suri pergi ke rumah orang yang dianggap mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit di desanya. Pak Suri bermaksud untuk meminta obat untuk Widi kepada orang tersebut yang dikenal dengan nama Mangkude. Beliau adalah seorang tetua desa, sekaligus orang yang memimpin berbagai upacara di desa. Maklum, saat itu belum ada puskesmas, sedangkan rumah sakit terdekat letaknya 30 km dari rumah Pak Suri. Setelah menyampaikan tujuannya, Pak Suri dan Mangkude segera menuju rumah Pak Suri untuk melihat keadaan Widiani. Sesampai di kamar Widiani, Mangkude sangat kaget melihat keadaan Widi yang sangat memprihatinkan. "Aduh nak, kok baru sekarang kamu bilang ke saya?" ucap Mangkude kepada Pak Suri.
Pak Suri hanya diam sambil tertegun melihat kondisi Widi. Sekarang kamu ambil daun sirih 3 lembar, bawang dan segelas air. Suruh Mangkude kepada Pak Suri. Tanpa menjawab, Pak Suri langsung mengambilkan yang diminta Mangkude. Sebenarnya Mangkude ini bukan orang sembarangan, dia adalah orang yang mempelajari ilmu kebatinan. Tetapi dia mengambil sifat-sifat kebaikan yang digunakan untuk menolong banyak orang. Mangkude sudah tahu bahwa Widiani tidak sakit biasa, tetapi ulah dari manusia yang memakai ilmu hitam. Segera Pak Suri datang, membawa semua permintaan Mangkude tadi. Pertama Mangkude mengambil air di gelas tersebut, dan mencelupkan salah satu cincin yang ada di jarinya. Sambil membacakan beberapa mantra suci yang dipelajari, air tersebut diberikan kepada Widiani untuk diminum. Selanjutnya, Mangkude mengambil bawang dan mengoleskannya ke beberapa bagian tubuh Widiani. Dan terakhir, Mangkude mengambil 3 daun sirih tersebut. Mangkude mengeluarkan sebuah kayu kecil dari dalam tas yang terbuat dari anyaman bambu yang selalu dibawanya. Setelahnya Mangkude seperti membuat tulisan aksara pada daun sirih tersebut, kemudian ditempelkan ke kedua telapak kaki dan satunya di kening Widiani. Keanehan mulai terjadi, selang beberapa detik, daun tersebut berubah menjadi warna coklat dan kering, seperti daun yang terbakar. Melihat hal tersebut, Sudiari mulai takut. Mangkude menggelengkan kepalanya dan beranjak dari tempat duduknya tadi menuju ruang tengah. Suaminya sudah tahu keadaan dia? Tanya Mangkude kepada Pak Suri. Belum Mangku, sahut Pak Suri. Kalau begitu, besok kamu ke Puri, kasih tahu suaminya bahwa keadaannya seperti ini. Pak Suri hanya menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Mangkude sudah tahu apa yang akan terjadi setelah ini antara dirinya, Widiani, Purwata, dan keluarga Pak Suri. Keesokan harinya, Pak Suri berangkat ke Puri, rumah suami dari Widiani dengan berbekal seadanya. Tentu Pak Suri merasa was-was dan memilih untuk berangkat pagi hari. Malam setelah Mangkude mengobati Widiani sebenarnya ada kejadian, tetapi Pak Suri tidak menceritakannya kepada Purwata entah karena alasan apa. Dan Purwata selaku narasumber di sini mendapat cerita ini dari Mangkude. Sore itu, setelah Mangkude selesai mengobati Widiani dan menyuruh Pak Suri untuk menemui Purwata ke Puri, Mangkude sekali lagi menengok Widiani ke kamarnya dengan ekspresi yang sedikit tegang. Widiani sudah terlihat membaik, tetapi masih melamun dengan tatapan kosongnya. Melihat hal tersebut, Mangkude menepuk pintu kamar Widiani sebanyak 3 kali. Bukan ngetuk bertamu ya. Setelahnya, Mangkude beranjak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari sudah petang, kami di Bali menyebutnya dengan sandikala. Biasanya pada jam ini seluruh kegiatan manusia akan dihentikan sejenak, karena kami di Bali percaya bahwa sandikala adalah waktu milik para makhluk halus. Namun sial, hujan kembali turun dengan derasnya dan Mangkude harus menunggu hujan reda di rumah Pak Suri. Mau tidak mau, Mangkude kembali ke ruang tengah bersama Pak Suri. Pada saat itu, Mangkude dan Pak Suri mengobrol di ruang tengah ditemani lampu petromak yang sudah dinyalakan. Mereka membahas hasil panen padi saat ini, yang hasilnya kurang baik musim ini akibat guyuran hujan. Di tengah obrolan, Pak Suri melihat ekspresi Mangkude yang sedikit berubah. Dengan sedikit mengkerutkan dahinya, sekitar pukul 8 malam keanehan terjadi. Kali ini bukan hanya Widiani yang mengalaminya, tetapi seluruh keluarga Pak Suri dan tentu saja Mangkude. Di tengah guyuran hujan, mereka sayup-sayup mendengar tangisan perempuan di pohon bambu, belakang rumah mereka. Ibu Sudiari yang memang dasarnya penakut, langsung memeluk anaknya dengan erat di samping Pak Suri. Dengan tenang, Mangkude memberitahu mereka agar tetap tenang sambil berdoa sebisa mereka. Tangisan itu semakin keras, dan kali ini terdengar mengelilingi rumah mereka. Semakin keras, dan semakin nyata bahwa suara tangisan itu seperti milik orang yang terbang mengelilingi rumah. Lolongan anjing disertai suara burung hantu membuat suasana semakin mencekam. Mereka semakin ketakutan, terutama Ibu Sudiari. Dalam hatinya, dia sudah ingin pergi dari rumah itu. Tetapi apa boleh buat, suara tangisan itu benar-benar mengelilingi rumah itu. Entah bagaimana, lampu petromak tiba-tiba meredup dan perlahan mati. Dengan penuh konsentrasi, Mangkude mulai memejamkan mata dan berkonsentrasi. Mulutnya mulai melafalkan beberapa mantra yang telah dipelajari.
Selesai melafalkan mantra tersebut, tiba-tiba dari arah pintu depan, duar, suara yang sangat keras dari arah pintu depan, ruang tengah. Suara seperti orang melempar bola besi ke arah pintu, membuat kaget Sudiari, dan orang tuanya. Bahkan Ibu Sudiari sampai loncat dan hampir pingsan. Suara tersebut diikuti oleh suara tertawa melengking khas dari nenek goblek. Hahaha, Mangku, kamu jangan ikut campur, anak ini sudah membuat saya sakit hati. Tawa tersebut diikuti suara marah dari Dadong goblek. Mangkude tidak menjawab suara dari nenek goblek itu. Mangkude hanya berkonsentrasi sambil mulutnya tidak berhenti melafalkan mantra. Pak Suri dan keluarganya tidak melihat apa-apa karena saking gelapnya. Hanya suara mengerikan itu yang mereka dengarkan. Tak lama, akhirnya Mangkude berkata, "Tidak apa-apa, kalian aman di dalam sini, saya sudah membuat pelindung untuk rumah ini." Mendengar kata Mangkude tersebut, Pak Suri dan keluarganya sedikit tenang. Akhirnya suara tersebut menghilang, dan anehnya, lampu petromak perlahan menyala dan akhirnya normal kembali. Tapi apakah gangguannya berhenti? Bagi keluarga Pak Suri, ya, tapi tidak dengan Mangkude. Pukul 1.30 dini hari hujan berhenti. Rasa kantuk sudah menjalar di tubuh keluarga Pak Suri. Akhirnya, Mangkude berpamitan dengan mereka karena besok pagi dia harus memimpin upacara agama di salah satu pura. Rumah Pak Mangkude berada sekitar 350 meter di sebelah utara rumah Pak Suri. Zaman itu, jalan masih tanah dan sehabis hujan tentu sangat becek dan licin. Sebelum pulang, Pak Suri memberi Mangkude lampu sentir yang terbuat dari botol kaca, diisi minyak tanah. Lampu tersebut cukup untuk menerangi jalan agar tidak terjatuh. Setelah berjalan 100 meter, Mangkude telah sampai di sebuah persimpangan jalan. Persimpangan tersebut memang cukup terkenal sebagai tempat unjuk gigi bagi para penekun ilmu leak di desa itu. Dari jarak 30 meter, Mangkude mendengar suara gaus-gaus-gaus seperti suara babi. Seketika Mangkude menghentikan langkahnya. Perlahan lampu sentirnya diarahkan ke asal suara tersebut. Pancaran sinar yang hanya 1 meter, membuat Mangkude harus kembali melangkah mendekati asal suara. Tanpa diduga, dari arah depan Mangkude melihat seekor babi hitam yang berlari ke arahnya. Karena jarak yang terlalu dekat, Mangku tidak dapat menghindar. Gubrak! Seketika Mangkude tersungkur, dan lampu sentir entah kemana dan langsung padam. Di sini Mangkude tidak takut, karena dia sudah tahu siapa yang dihadapinya. Ya, itu adalah nenek goblek. Ia berubah menjadi Leak Bawi Murup. Leak yang menyerupai seekor babi hutan dengan taring panjang dan tajam. Mangkude kembali berdiri. Dengan sikap berdiri tegak, Mangkude kembali melafalkan mantra dari ilmunya. Kemudian mereka bertarung mengadu ilmu yang telah mereka pelajari. Di sini tidak ada yang tahu Mangkude berubah menjadi sosok seperti apa. Karena Mangkude tidak mau memberitahu kepada Purwata, tapi yang jelas, ilmu yang dipelajari Mangkude adalah ilmu kebaikan. Mereka bertarung hingga matahari menunjukkan sinar pertamanya di timur. Sampai saat itu belum ada yang kalah maupun yang menang di antara mereka. Bagian ini akan menceritakan kejadian yang dialami langsung oleh narasumber, Purwata. Tapi sebelum lanjut, saya mau kasih satu pemahaman agar tidak terjadi salah persepsi ya. Leak berbeda dengan makhluk halus ya, teman-teman. Jadi leak adalah manifestasi dari sebuah ilmu yang ditekuni oleh manusia dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut saya, makhluk halus adalah makhluk ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia, tetapi kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Untuk yang belum paham bisa googling aja, karena sudah banyak blogger yang membahasnya. Seperti yang diceritakan sebelumnya, bahwa pada pagi hari, Pak Suri berangkat menuju Puri, atau rumah bangsawan di Bali, yaitu tempat Purwata tinggal. Dalam perjalanan itu Pak Suri tidak mengalami gangguan, meskipun dalam hatinya tetap was-was karena harus melewati tempat-tempat yang cukup angker. Sampai di depan Gelung Kori Puri, atau pintu masuk khas Bali, Pak Suri mulai tenang. Terlihat bahwa di Puri banyak orang berlalu lalang, seperti akan melakukan sebuah upacara. Tanpa menunggu lama, Pak Suri langsung menemui Purwata yang sedang memimpin persiapan tersebut. Melihat kedatangan Pak Suri, Purwata sedikit kaget dan segera menghampirinya.
Pak Suri dipersilahkan duduk oleh Purwata, serta menyuruh penyeroan atau dayang-dayang untuk membuatkan kopi. Purwata langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Pak Suri ke kediamannya. "Pak, kenapa tumben datang ke sini? Apa ada sesuatu yang penting yang mau Bapak sampaikan?" tanya Purwata yang memang penasaran, karena Pak Suri memang sangat jarang berkunjung, ditambah dengan wajah Pak Suri yang masih terlihat linglung. "Mohon maaf Tuan, saya datang ke sini disuruh oleh Mang Kude. Saya ingin menyampaikan bahwa istri Tuan, Widiani saat ini sedang sakit di rumah saya," sahut Pak Suri dengan raut wajah yang sangat prihatin. Mendengar hal tersebut, Purwata tidak menanyakan apa-apa lagi. Seolah sudah tahu, mata yang awalnya tertuju ke Pak Suri kini menoleh ke arah taman di depannya dengan tatapan kosong. Di tengah lamunan Purwata, dayangnya datang dengan membawa kopi. Purwata kemudian mempersilahkan Pak Suri untuk meminumnya. Setelah itu, Pak Suri kemudian menceritakan semua hal yang telah terjadi di rumahnya. Tetapi Pak Suri tidak tahu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, mengingat Widiani tidak bercerita ke siapapun. Mendengar hal tersebut, mata Purwata mulai berbinar karena sayang beliau ke istrinya. Jam sudah menunjukkan pukul 12.30. Setelah menceritakan semuanya, Pak Suri izin pamit. Tetapi Purwata menahannya, mengajak Pak Suri untuk makan terlebih dahulu, mengingat perjalanan yang cukup jauh. Setelah makan, Pak Suri langsung berpamitan karena memang Pak Suri ingin cepat pulang agar tidak bertemu malam di perjalanan. Pak Suri mengira bahwa Purwata akan ikut saat itu juga. Tetapi, sebagai keluarga bangsawan, dan ia bertanggung jawab dalam pelaksanaan upacara yang dilakukan sore hari ini, Purwata berencana akan berangkat menjenguk setelah upacara itu selesai. Pak Suri langsung berangkat menuju rumahnya, dengan membawa sisa bekal dan jajan bantal. Jajan khas Bali yang diberikan dayang kepadanya setelah makan tadi. Syukurnya, perjalanan itu lancar dan tidak terjadi kejadian aneh. Sebagai gambaran, desa ini berada di kaki gunung yang sangat terjaga, sehingga banyak sungai yang mengalir dari utara ke selatan. Hal tersebut membuat akses ke desa cukup sulit zaman itu. Setelah selesai memimpin upacara, Purwata menyuruh beberapa orang kepercayaannya untuk mencari kendaraan dan menyusul keesokan harinya. Pukul 17.30. Purwata mulai menyiapkan bekal, dan tentu saja senter. Ya, memang senter saat itu belum banyak, hanya orang tertentu yang punya. Selesai bersiap Purwata segera berangkat seorang diri. Tak lama berjalan, malam mulai datang. Perjalanan ini cukup panjang, sekitar 20 km. Purwata bermaksud untuk melewati kota, kemudian melintasi jalan kecamatan sebelum akhirnya menyeberang melewati jalan setapak, karena itu memang jalan paling singkat menuju desa. Setelah 3 jam berjalan, Purwata sampai di persimpangan jalan kecamatan dan jalan setapak yang dimaksud. Melihat jalan setapak itu dengan penerangan senter warna kuningnya, tubuhnya mulai merinding, seperti merasakan bahwa di belakang perkebunan ini bahaya sedang menunggunya. Sebagai informasi, jalan setapak ini memiliki jalur yang cukup sulit. Untuk sampai ke desa harus melewati perkebunan, dan hutan desa serta menyeberangi 3 sungai berbatu dengan medan yang curam dan licin. Namun, demi istrinya Purwata memberanikan dirinya untuk tetap melangkah. Langkah pertama Purwata meninggalkan jalan berbatu ke jalan tanah yang ditutupi daun-daun kering. Purwata mulai memasuki hutan desa. Suara hewan malam terasa menyambut kedatangan Purwata. Dari sudut matanya, Purwata melihat banyak mata sedang mengawasinya berjalan dari balik semak belukar. Hutan desa tersebut masih sangat terjaga. Pohon-pohon besar di pinggir jalan tersebut menutupi dan menjadi atap jalan tersebut. Bahkan saat siang hari jalan tersebut akan tetap cukup gelap. 5 menit berjalan, gangguan mulai dirasakan. Yang pertama adalah gangguan suara. Di kanan jalan, terdapat pohon besar diselimuti kain kotak-kotak khas Bali, warga menyebutnya kayu ho. Kayu tersebut memang tumbuh subur di hutan ini. Dari balik pohon tersebut, terdengar ada langkah kaki di atas daun-daun kering. Kresek, kresek, kresek. Mendengar suara itu Purwata segera menghentikan langkahnya. Namun suara itu juga ikut berhenti. Purwata masih berusaha tenang, dengan memaksa otaknya berpikir bahwa itu suara langkah kakinya sendiri.
Tetapi logikanya menolak saat matanya melihat cahaya senter, dan di bawahnya adalah tanah hutan yang basah. Seluruh bulu tubuhnya seketika berdiri. Purwata ragu mau melanjutkan atau kembali. Setelah berpikir beberapa saat, dia memilih untuk melanjutkan. Sekarang dia memilih untuk tidak menghiraukan suara tersebut, dan tetap fokus pada jalan yang licin. Ya, benar saja, mulai langkah pertama suara itu kembali terdengar. Bahkan mulai jelas bahwa suara itu tepat di sebelah kanan dirinya. Purwata masih tetap berjalan, dan tidak ingin menghiraukannya. Seperti mengetahui apa yang dipikirkan Purwata, suara kaki itu kali ini lebih berani. Suaranya sudah tidak seirama, tetapi seperti sedang berlari-lari kecil, bahkan sesekali seperti loncat menghindari batang kayu di tanah. Sekitar 100 meter berjalan, kali ini suara itu berubah menjadi langkah kaki yang sangat berat. Terdengar seperti langkah kaki makhluk yang sangat tinggi dan besar, intensitasnya juga semakin jarang, karena jarak langkahnya sangat panjang. Mendengar itu, mental Purwata semakin menciut. Setelah sekian meter, akhirnya suara itu terhenti di sebuah pohon beringin besar yang tumbuh di pinggir sungai. Bukan pohon yang di Petaya, lokasi saat ini masih di sungai pertama, masih ada 2 sungai. Untuk menyeberangi sungai, Purwata harus melewati pohon beringin tersebut. Untuk turun Purwata harus berpegangan di akar pohon beringin. Langkah pertama Purwata menuruni tepian sungai itu, tangannya berpegang erat di akar rambat pohon beringin itu. Kemudian ia mendengar banyak anak kecil sedang tertawa, seolah mentertawakan dirinya yang kesusahan untuk turun. Bulu kuduknya kembali berdiri tegak. Detik selanjutnya, dari atas dia mendengar sesuatu jatuh seperti hujan jatuh di daun dengan derasnya. Purwata merasakan di kepalanya ada benda asing yang jatuh, semakin banyak, dan sangat banyak. Ya, itu adalah pasir yang jatuh dari atas pohon beringin itu. Kepala dan tubuh Purwata seketika dipenuhi pasir yang jatuh tadi. Sambil terus menuruni pinggiran sungai itu, Purwata kembali mendengar suara tertawa tadi. Namun, kali ini ada suara yang berbeda, suara tertawa yang lebih besar dan berat. Mendengar itu, Purwata menoleh dan mengarahkan senternya ke atas, ke pohon beringin tersebut. Seketika Purwata kaget setengah mati, ketika dia melihat ternyata pohon beringin tersebut berubah menjadi sosok tinggi besar dan menyeramkan. Suara tertawa itu datang dari mulut makhluk itu yang memperlihatkan taring tajamnya. Suara anak kecil tertawa ternyata datang dari makhluk menyerupai anak kecil botak yang duduk di bahunya, sangat banyak. Tetapi mental Purwata ternyata cukup kuat. Sebagai bangsawan dia sudah paham bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Dia juga paham bahwa malam hari adalah milik makhluk seperti mereka. Setelah sampai bawah atau di sungai, Purwata mencakupkan kedua telapak tangannya, dan diletakkan di depan hidungnya. Kemudian dia sedikit membungkuk tanda bahwa dia meminta maaf dan memohon restunya untuk memasuki wilayah makhluk tersebut malam ini. Kemudian Purwata melanjutkan perjalanannya menyeberangi sungai berbatu yang cukup dangkal itu. Setelah sampai, Purwata naik dan memasuki jalan setapak membelah perkebunan warga. Purwata mengira bahwa gangguannya tadi sudah selesai, tetapi itu hanya ucapan selamat datang saja. FYI, makhluk tadi itu bukan leak ya teman-teman, itu adalah makhluk halus yang saya maksud. Mereka sudah menempati bumi ini jauh sebelum manusia tinggal di sini. Cukup sampai di sini dulu ceritanya ya teman-teman. Kita lanjut besok lagi untuk part 2-nya. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan notifikasinya. Saya pamit dulu, selamat malam, selamat beristirahat.